Halo guys, kembali lagi di channel Yonade Hermawan. Kenalin, namaku Yonade Hermawan, mahasiswa dari program studi alih program D4 Sistem Informasi Geografis UGM. Nah, kali ini aku mau melanjutkan aplikasi yang kemarin nih, aplikasi WordList SQL yang seperti ini. Tapi nanti ditambah dengan tombol search. Jadi nanti akan ada fitur search di sini yang fungsinya atau fokusnya itu untuk mencari data dari database, menyesuaikan dari input keywordnya, lalu ditampilkan di text view di bawah search gitu. Nah, kalau fokus aplikasi ini yang kemarin itu kan untuk menyimpan, mengedit, dan menampilkan data ya. Kalau sekarang kita ke search-nya dulu. Nah, pertama kali yang harus dia bikin apa sih? Yang pertama kali harus dibikin adalah ini dulu. Menu resource dulu kita bikin. Jadi itu namanya adalah Android Resource Directory. Kita bikin menu di sini, lalu di menu kita tambahkan satu item yaitu tombol search. Jangan lupa ID sama title-nya ya. Nanti hasilnya kan seperti ini di aplikasi. Jadi tombol titik 3 di atas ini, kanan atas, nanti akan muncul tombol search gitu. Yang kedua, kita mau bikin layout untuk fitur search-nya. Ini nanti mirip sama yang edit text kemarin, cuman bedanya nanti kita akan pakai tombol search, keywordnya juga search keyword, hint-nya ya. Cuma yang diubah itu ID, hint, plus satu text view untuk tambahan hasil search-nya ya. Oke, lanjut kita ke main activity. Oke, di main activity yang pertama harus kita lakukan adalah membuat option menu dulu. Yang titik 3 tadi itu kita buat fungsi. Kita tinggal override functionnya menggunakan onCreate option menu. Terus pakai get menu inflater, di inflate. Yang di inflate apa? Kita parse yang layout main menu tadi. Bukan layout, tapi menu directory ya. Sorry, main menu itu. Return true. Nah, jadi nanti kalau kita panggil ini fungsinya gunanya untuk menampilkan ini titik 3 di atas itu, titik 3 yang di pojok kanan atas itu, nanti saat diklik muncul nih item-item yang telah kita buat. Itemnya cuma satu ya tadi, yaitu search. Nah, kalau diklik itu nanti akan mengeksekusi function yang ini, option item selected. Parameternya menu item ini tadi ya, item seperti yang tadi itu kita kan tadi pakai item. Terus kita pakai switch case di sini. Jadi nanti kalau case-nya itemnya yang diambil itu atau yang ditekan itu adalah action search, kita akan menampilkan search activity class. Search activity class ini class yang nanti akan membuka layout activity search tadi. Jadi yang fitur yang tadi buat search itu kelasnya activity class search activity, dan kita menampilkannya menggunakan intent. Oke, berarti kita langsung lanjut ke search activity class-nya tadi. Jadi search activity ini kita buat menggunakan activity aja, MT activity. Jadi kalau biasanya kita bikin MT activity itu nanti bisa langsung dibuat layoutnya. Cuman karena kita udah buat layout dulu di depan, jadi nanti tinggal dipanggil di onCreate. Kita pakai set content view. Nah, tinggal dipanggil aja nih layoutnya activity search. Nah, sebelum itu kita buat juga nih 4 variabel di atas ini dulu. Yang pertama 3 paling atas itu sesuai dengan yang ada di layout ya, edit text, text view, sama button. Yang keempat adalah database. Database-nya itu kita buat di kelas WordList Open Helper. Jadi kita menggunakan objek WordList Open Helper di sini untuk manggil database. Sama seperti waktu di aplikasi awal itu ya, kita kan menggunakan database untuk memanggil writable dan readable-nya. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan dan membuka data gitu ya. Terus kita bungkus dulu variabel-variabel tadi yang 3 itu pakai find view by ID,
tinggal mengikuti ya tadi ID yang ada di layout tadi, activity search. Terus untuk MDB-nya kita pakai new word disable dengan konteks this. Oke, untuk buttonnya kita buat set on click listener dulu. Lalu apa yang event yang mau di trigger itu show result berdasarkan edit text yang diubah atau diambil dan di convert ke string. Nah, untuk show resultnya sendiri itu fungsinya seperti ini. Jadi dia parameternya itu string keyword. Terus yang pertama ditampilkan dari mResult text dari show result ini, nanti mResult text view dari text view itu akan menampilkan ini. Set text the result for keywordnya apa, -2 enter. Nah, enter, di bawah enter itu nanti akan muncul data-data berdasarkan keyword yang kita cari gitu. Nah, memunculkannya pakai apa? Kita munculkannya pakai kursor. Pakai kursor di sini. Yang kursornya itu nanti kita panggil dari word list helper. Nah, makanya kita di sini bikin konstruknya dulu, konstruktor kursor dengan objek kursor yang dipanggil adalah dari database dot function search-nya berdasarkan parameter search keyword. Terus kursornya kita move to first. Nah, terus kan kita mau manggil data itu nggak cuma satu ya, maksudnya kalau ada data yang mirip, misal kita cari Yona gitu ya katanya, tapi ternyata di situ datanya ada yang lebih dari satu yang namanya Yona. Nah, makanya kita harus manggil data itu menggunakan iteration. Tapi yang pertama kali kita pakai di sini pakai if dulu untuk cari tahu nih apakah kursornya kosong atau enggak. Jadi kita pakai kursor tidak sama dengan 0 atau kursor lebih dari 0 gitu ya. Terus kita panggil iterationnya, kita pakai index untuk mengambil data ya. Kan kalau data itu bisa dibilang primary key-nya ya, yang diambil berdasarkan index. Nah, yang diambil dari index itu apa? Yaitu keyword-nya di sini. Keyword-nya kita masukin ke variable word itu ya berdasarkan index, terus nanti di append ke mResult text view ini. Jadi nanti di bawah mResult text view di resolver ini nanti akan ada data-datanya apa aja. Kalau udah selesai nanti move to next, ulang lagi sampai kalau udah sampai habis nanti baru kursornya di close. Tuh. Kita lanjut ke word list open helper. Yang di sini nanti yang paling diperlukan itu yang pertama word list tabelnya ya. Jadi untuk memanggil tabelnya itu apa, terus mReadable DB ini digunakan untuk membaca datanya ya. Oke, lanjut. Yang perlu kita buat sih, yang perlu kita tambahkan di word list open helper ini cuma satu function yaitu search, tapi objeknya cursor ya. Jadi nanti yang di return itu cursor, kan tadi di set activity yang kita panggilkan cursor ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah tahu dulu nih readable DB-nya nih, apakah dia null atau enggak, apakah ada datanya gitu ya. Kalau masih null, kita panggil dulu readable database-nya, get readable database. Oke, terus untuk parameter keyword kita pakai 2 tanda persen di sini untuk mengupdate keyword. Jadi nanti keywordnya itu saat kita melakukan pencarian menggunakan SQL ya. Jadi keywordnya itu ditambahkan persen agar data yang diambil itu dia apapun datanya, kalau dia mengandung keyword, entah dia kapitalnya berbeda atau enggak, dia katanya di depan, di belakang, atau di tengah, dia tetap terpanggil gitu. Oke, terus kursor, dari kursor itu kita isi dulu, terus kita bikin array column, itu diambil dari keyword. Untuk where-nya ini nanti di apa yang mau kita cari ya, jadi berdasarkan keyword yang dari tabel ya, ini maksudnya. Terus yang dicari itu berdasarkan like. Kalau udah tahu SQL ya, like untuk mencari data itu yang mirip gitu, mirip seperti yang di keyword. Terus kita bikin argumennya array berdasarkan keyword yang di atas ini. Kenapa kita bikin ini? Karena kursor yang dipanggil itu akan menggunakan query manggilnya. Pakai SQL kan, jadi pakai query. Terus di sini yang pertama kita ambil
tabelnya dulu dipanggil word list tabel ya. Terus array kolomnya yang mau diambil apa, kita yang mau diambil itu kan kolom keyword. Terus yang mau diseleksi adalah keywordnya juga. Terus argumennya apa? Argumennya berdasarkan keywordnya. Jadi nanti argumennya itu inputan kita mau dicari apa, terus selection yang mau kita ambil itu dari mana, kolom berdasarkan kolom yang kita pilih gitu. Nah untuk group by, having sama order by kita nol aja, kita nggak pakai. Terus returnnya cursor. Oke, cuma sampai situ untuk source code-nya ya. Kita langsung ke aplikasi aja. Nah, ini aplikasinya seperti kemarin, cuma bedanya ini saya udah tambahkan, aku udah tambahkan beberapa kata. Di sini ada yang mirip-mirip biar nanti kalau kita panggil itu ada bedanya, tahu bedanya, gitu ya. Kita coba langsung panggil search. Oke, kita coba dari Android dulu. Nah, dia akan muncul kan walaupun A-nya dia capital, tapi karena kita tadi pakai persen-persen itu ya, pakai like juga. Jadi dia tetap muncul. Terus kita coba pakai Yona. Apakah munculnya satu atau lebih dari satu? Nah, ternyata tetap lebih dari satu. Semua yang pakai ada kata Yona dia akan muncul. Terus kita coba view nih di sini. Nah, view juga muncul nih. Walaupun dia di depan, di tengah, di akhir, capital juga tetap muncul. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk atensinya, sudah mau mampir. Semoga bisa membantu kalian mengerjakan tugas atau apapun itu. Thank you and goodbye. Ciao.